Cilacap, nama kota yang berasal dari kisah perairan Jawa. Cilacap, sebuah kota yang terletak di pesisir selatan Pulau Jawa, memiliki sejarah panjang yang terkait erat dengan perairan dan jalur perdagangan maritim. Sebagai salah satu pelabuhan utama di Jawa Tengah, Cilacap menyimpan berbagai cerita sejarah yang menarik, baik dari sisi legenda maupun catatan faktual. Asal-usul nama Cilacap. Menurut beberapa sumber sejarah dan cerita rakyat, nama Cilacap memiliki beberapa versi asal-usulnya. Salah satu versi menyebutkan bahwa nama ini berasal dari kata ci yang dalam bahasa Sunda berarti air atau sungai, serta lacap yang diyakini berasal dari kata dalam bahasa Jawa yang berarti berbatasan atau bermuara. Dengan demikian, Cilacap dapat diartikan sebagai wilayah yang berada di muara sungai besar yang berhubungan langsung dengan Laut Selatan. Sumber lain menyatakan bahwa nama Cilacap berasal dari kata lacap yang dalam bahasa setempat berarti tanah yang menjorok ke laut. Hal ini sangat relevan dengan kondisi geografis Cilacap yang memiliki banyak teluk dan daerah pesisir yang menjorok ke perairan Samudra Hindia. Sejarah awal Cilacap. 1. Masa Kerajaan Hindu-Buddha. Sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa, wilayah Cilacap sudah menjadi daerah yang strategis. Pada masa Kerajaan Mataram kuno, Medang, kawasan ini digunakan sebagai jalur perdagangan antara Jawa dengan wilayah lain di Nusantara. Beberapa prasasti yang ditemukan di sekitar Jawa Tengah mengindikasikan bahwa wilayah pesisir selatan telah dihuni oleh komunitas yang aktif dalam perdagangan dan pertanian. Candi-candi kecil yang ditemukan di daerah sekitar Cilacap juga menunjukkan bahwa pada masa lalu, daerah ini memiliki pengaruh budaya Hindu-Buddha yang kuat. Meski tidak sebanyak di pesisir utara Jawa, bukti-bukti arkeologis menunjukkan keberadaan jalur perdagangan yang aktif di kawasan ini. 2. Pengaruh Kerajaan Islam dan Mataram Islam. Pada abad ke-16, ketika pengaruh Islam mulai menyebar di Jawa, wilayah Cilacap menjadi bagian dari Kesultanan Mataram. Raja-raja Mataram menyadari pentingnya daerah pesisir selatan sebagai benteng pertahanan dari ancaman luar, terutama dari kolonial Portugis yang mulai menguasai beberapa wilayah pesisir Nusantara. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Cilacap pada masa ini adalah Tumenggung Cakrajaya, seorang penguasa lokal yang dipercaya mengelola daerah tersebut atas nama Kesultanan Mataram. Cilacap juga menjadi jalur utama bagi para nelayan, pedagang, dan bahkan pasukan Mataram yang ingin menjangkau daerah-daerah lain di pesisir selatan Jawa. Cilacap dalam masa kolonial. Pada abad ke-18 dan 19, Cilacap mulai dikenal oleh kolonial Belanda sebagai daerah yang strategis, terutama setelah jatuhnya Kesultanan Mataram ke tangan Belanda melalui Perjanjian Giyanti, 1755. Belanda kemudian membangun berbagai infrastruktur di Cilacap, termasuk pelabuhan dan benteng-benteng pertahanan. 1. Benteng Pendem. Salah satu peninggalan Belanda yang masih berdiri hingga kini adalah Benteng Pendem. Benteng ini dibangun pada abad ke-19 oleh Belanda sebagai benteng pertahanan dari ancaman pasukan lokal maupun serangan dari luar. Benteng ini memiliki terowongan bawah tanah yang digunakan sebagai tempat perlindungan bagi tentara Belanda. 2. Pelabuhan Cilacap sebagai pusat perdagangan. Pada masa kolonial, pelabuhan Cilacap menjadi salah satu pusat perdagangan utama di Jawa Tengah. Komoditas seperti kopi, gula, dan hasil pertanian lainnya dikirim dari pelabuhan ini ke berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri. Belanda juga memanfaatkan pelabuhan ini untuk mengirim hasil eksploitasi sumber daya alam dari daerah pedalaman Jawa Tengah ke Batavia, Jakarta, dan Eropa. Peran Cilacap dalam perjuangan kemerdekaan. Cilacap memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada masa Perang Dunia Kedua, pelabuhan Cilacap menjadi salah satu jalur utama yang digunakan oleh tentara sekutu untuk mengangkut pasukan dan persediaan ke Pulau Jawa. Saat Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Cilacap menjadi sasaran serangan karena memiliki infrastruktur pelabuhan yang sangat penting bagi logistik perang. Banyak pejuang lokal yang berusaha mempertahankan wilayah ini dari serangan musuh, meskipun akhirnya Jepang berhasil menguasainya. Setelah kemerdekaan Indonesia, Cilacap tetap menjadi daerah strategis, baik dari segi ekonomi maupun militer. Pemerintah Indonesia membangun berbagai fasilitas industri dan pelabuhan yang menjadikan Cilacap sebagai salah satu pusat ekonomi utama di Jawa Tengah. Cilacap di era modern. Saat ini, Cilacap dikenal sebagai salah satu kota industri terbesar di Jawa Tengah. Beberapa sektor utama yang berkembang di Cilacap antara lain: industri minyak dan gas. Cilacap memiliki kilang minyak terbesar di Indonesia yang dikelola oleh Pertamina. Perikanan dan kelautan, dengan garis pantai yang panjang, Cilacap menjadi salah satu pusat perikanan terbesar di Jawa. Pariwisata, beberapa objek wisata terkenal seperti Pantai Teluk Penyu, Benteng Pendem, dan Pulau Nusa Kambangan menjadikan Cilacap sebagai tujuan wisata sejarah dan alam. Selain itu, Cilacap juga berperan sebagai pusat distribusi barang di wilayah selatan Jawa, menghubungkan berbagai daerah dengan jalur perdagangan nasional maupun internasional. Kesimpulan, nama Cilacap memiliki hubungan erat dengan perairan dan sejarah perdagangan maritim di Jawa. Dari masa kerajaan Hindu-Buddha hingga era kolonial dan kemerdekaan, Cilacap telah memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi dan pertahanan di Pulau Jawa. Dengan sejarahnya yang kaya dan posisinya yang strategis, Cilacap tetap menjadi salah satu kota yang memiliki peran vital dalam perekonomian dan kebudayaan Indonesia. Dari jalur perdagangan hingga perjuangan kemerdekaan, Cilacap terus berkembang dan menjadi bagian penting dari sejarah Nusantara.